Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 SMP plus Erlangga. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Perkenalkan, saya Ibu Ika, guru mata pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi besaran pokok dan besaran turunan. Materi ini merupakan dasar dalam IPA karena hampir semua kegiatan praktikum maupun pengukuran menggunakan konsep besaran dan satuan. Oleh karena itu, simak penjelasan berikut dengan baik ya, agar kalian lebih mudah memahami materi selanjutnya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian besaran dan satuan. Kalian juga mampu mengidentifikasi besaran pokok dan besaran turunan. Selain itu, kalian dapat menyebutkan contoh besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tujuan pembelajaran tersebut dapat kita capai bersama ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian mengukur tinggi badan? Pernahkah kalian menimbang berat badan? Atau pernahkah kalian mengukur suhu tubuh saat sedang demam? Atau bisa juga pertanyaan menghitung waktu ketika berlari. Pasti pernah kan? Nah, menurut kalian, mengapa semua kegiatan tersebut harus menggunakan alat ukur? Benar, jawabannya agar hasil pengukuran yang kalian lakukan menjadi tepat, akurat, dan memiliki satuan yang sama, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Dari sinilah kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan. Nah, apa itu besaran? Sekarang kita mulai dengan pengertian besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Artinya, jika suatu hal bisa diukur dan memiliki nilai beserta satuannya, maka hal tersebut disebut besaran. Contohnya, tinggi badan 150 cm. Angka 150 menunjukkan nilai, sedangkan cm merupakan satuannya. Contoh lainnya adalah massa tas 3 kg dan waktu belajar selama 2 jam. Jadi ingat ya, besaran selalu terdiri atas nilai dan satuan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang satuan. Apa itu satuan? Setelah memahami besaran, sekarang kita bahas tentang satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Dalam dunia sains, digunakan satuan baku atau satuan internasional yang disebut SI. Contohnya, panjang menggunakan meter, massa menggunakan kilogram, dan waktu menggunakan second. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal satuan tidak baku seperti jengkal, depa, atau langkah kaki. Karena hasilnya dapat berbeda-beda pada setiap orang, satuan tidak baku tidak digunakan dalam pengukuran ilmiah. Selanjutnya, kita akan mempelajari besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran dasar yang tidak berasal dari besaran lain. Dalam sistem internasional terdapat 7 besaran pokok, yaitu jumlah zat dengan satuan mol, intensitas cahaya dengan satuan kandela, waktu dengan satuan sekon, arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, massa dengan satuan kilogram, dan yang terakhir panjang dengan satuan meter. Ketujuh besaran inilah yang menjadi dasar terbentuknya besaran lainnya. Untuk mempermudah mengingatnya, gunakan singkatan JIWA SMP, yaitu J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik, S suhu, M massa, dan yang terakhir P panjang. Selain besaran pokok, ada juga besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari gabungan 2 atau lebih besaran pokok. Contohnya adalah kecepatan. Kecepatan diperoleh dari panjang dibagi waktu. Selain itu, ada luas, volume, massa jenis, percepatan, gaya, dan tekanan. Karena berasal dari gabungan besaran pokok, maka satuannya juga merupakan gabungan satuan besaran pokok. Contoh yang tadi, luas. Luas itu gabungan dari panjang dan panjang. Kemudian massa jenis itu gabungan dari panjang dan massa. Sekarang kita akan masuk ke contoh konvensi satuan. Dalam melakukan pengukuran, kita sering mengubah satuan menjadi satuan internasional atau SI.
Proses tersebut disebut konversi satuan. Misalnya, panjang kertas adalah 30 cm. Karena satuan SI untuk panjang adalah meter, maka kita ubah menjadi meter. Dari sentimeter ke meter naik 2 tangga, sehingga dibagi 100. Karena setiap naik 1 anak tangga, itu hitungannya dibagi dengan 10. Karena naik 2 tangga, maka dibagi 100. Maka 30 cm sama dengan 0,3 meter. Sedangkan 15 cm sama dengan 0,15 meter. Oleh karena itu, penting bagi kita memahami cara melakukan konversi satuan dengan benar. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pengukuran. Agar hasil pengukuran akurat, kita perlu memperhatikan beberapa teknik pengukuran. Pertama, pastikan pengukuran dimulai dari angka 0 pada alat ukur. Kedua, gunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur. Ketiga, catat hasil pengukuran menggunakan simbol satuan yang benar. Dengan menerapkan teknik tersebut, hasil pengukuran akan lebih tepat dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesalahan paralaks. Saat membaca hasil pengukuran, posisi mata juga harus kita perhatikan. Jika posisi mata tidak sejajar dengan skala alat ukur, maka akan terjadi kesalahan yang disebut dengan kesalahan paralaks. Akibatnya, hasil pengukuran yang kita lakukan bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang sebenarnya. Karena itu, biasakan membaca skala dengan posisi mata yang tepat sejajar dengan skala agar hasil pengukuran lebih akurat. Baik anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Adapun perbedaan besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri merupakan besaran dasar yang berdiri sendiri, terdiri atas 7 besaran pokok, yaitu tadi jiwa SMP, dan memiliki satuan dasar satuan internasional. Sedangkan besaran turunan merupakan besaran yang dibentuk dari gabungan 2 atau lebih besaran pokok, sehingga satuannya juga merupakan gabungan satuan besaran pokok. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan pengukuran. Misalnya, mengukur panjang meja menggunakan satuan meter, menimbang beras menggunakan satuan kilogram, mengukur waktu lari menggunakan sekon, mengukur kecepatan kendaraan menggunakan meter per sekon, dan menghitung volume kolam menggunakan meter kubik. Nah, itu tadi contoh-contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah mempelajari materi ini, kalian semakin memahami pentingnya besaran dan satuan dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih atas perhatian dan semangat kalian dalam menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa membaca kembali materi yang telah dipelajari dan kerjakan latihan yang diberikan agar pemahaman kalian semakin baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran IPA berikutnya ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu lagi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.